Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ya, untuk tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran berikut, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk teorinya, nah perhatikan di sini, apabila ada bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, A di sini merupakan koefisien dari cos X dan B merupakan koefisien dari sin X. Apabila cosnya di belakang, maka A tetap koefisien dari cos X dan B merupakan koefisien dari sin X. Kemudian ruas kiri di sini A cos X ditambah B sin X diubah menjadi bentuk K kali cos X min alfa. Nah, untuk menentukan K di sini diperoleh dari K kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A di sini merupakan koefisien dari cos X dan B merupakan koefisien dari sin X. Kemudian untuk mencari alfanya, alfa di sini diperoleh dari tan inverse B per A. Ini merupakan sama dengan arkes tangen B per A. Jadi mencari nilai sudutnya apabila diketahui nilai tan trigonometrinya. Nah, peletakan nilai alfa tergantung dari A dan B di sini. Apabila A dan B sama-sama positif, maka berada di kuadran 1. Apabila A negatif, B positif, maka berada di kuadran 2. A dan B sama-sama negatif di kuadran 3 dan A positif dan B negatif, maka berada di kuadran 4. Langsung ke contohnya saja. Perhatikan di sini bentuk K cos X min alfa dari persamaan akar 3 cos X dikurangi sin X adalah, nah ini yang ditanyakan adalah mengubah akar 3 cos X dikurangi sin X menjadi bentuk K cos X min alfa. Maka kita menentukan dulu berapa A-nya dan berapa B-nya, ini berada di kuadran berapa. Nah, di sini perhatikan A adalah koefisien cos X, berarti akar 3. B merupakan koefisien sin X, maka di sini negatif 1. Karena A positif, B negatif, maka berada di kuadran 4. Kemudian kita mencari K-nya. Kita mencari K-nya dengan cara akar A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian kalau K-nya sudah diperoleh sama dengan 2, maka kita akan mencari alfanya. Alfa sama dengan tan inverse B per A, B-nya negatif 1, A-nya akar 3, atau negatif 1 per akar 3. Ini berada di kuadran 4 ya tadi ya. Nah, nilai tan berapa yang nilainya negatif 1 per akar 3 yang berada di kuadran 4, yaitu 330 derajat.
330 derajat berada di kuadran 4 ya. Ini negatif tan berapa yang nilainya negatif 1/3 atau negatif 1/3 akar 3 yang berada di kuadran 4. Maka hasilnya alfanya adalah 330 derajat. Kemudian bentuk K cos X min alfa dari persamaan akar 3 cos X min sin X adalah 2, K-nya tadi 2, cos ya, K cos 2 cos X min alfa, alfanya 330 derajat. Maka penyelesaiannya adalah 2 cos X min 330 derajat. Karena di sini pertanyaannya hanya mengubah ke dalam bentuk K cos X min alfa, tidak mencari himpunan penyelesaiannya, hanya mengubah saja. Gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari cos X ditambah sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini persamaannya negatif 1 ini kita ubah ke ruas kanan menjadi cos X ditambah sin X sama dengan 1. Diperoleh A-nya di sini 1, B-nya juga 1. Karena semuanya positif maka berada di kuadran 1. C-nya di sini yaitu juga 1. Untuk mencari K yaitu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Ini K-nya. Kalau sudah kita mencari alfanya. Tan inverse 1/1 B per A, B-nya 1, A-nya 1. Maka tan inverse 1, karena ini berada di kuadran 1, tan berapa yang nilainya 1, maka yaitu alfanya sama dengan 45 derajat. Jadi tan 45 derajat hasilnya di sini adalah 1. Kalau K-nya sudah ketemu, alfanya sudah ketemu, kita dapat menentukan ke dalam bentuk K cos X min alfa. Karena cos X ditambah sin X diubah menjadi bentuk K cos X min alfa, maka diperoleh cos X ditambah sin X sama dengan akar 2, ini K-nya akar 2, cos X min alfa, alfanya 45 derajat. Sehingga dari persamaan dari soalnya sini, cos X ditambah sin X sama dengan 1, ini menjadi, maka ruas kiri ini berubah menjadi akar 2 cos X min 45 derajat karena sudah diubah ke dalam K cos X min alfa. Ya. Kemudian cos X min 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 ini ya. Nah, cos berapa yang nilainya setengah akar 2, maka hasilnya adalah cos X min 45 derajat sama dengan ini menjadi cos 45 derajat. Ini kebetulan sama ya, kebetulan. Nah, kalau sudah sampai di bentuk persamaan trigonometri bentuk cos, kita menggunakan rumus ya, menggunakan rumus trigonometri fungsi kosinus. Ini kita sudah mempelajari tempo lalu. Jadi menggunakan X1 dan X2, X1 nya sama dengan alfa ditambah K kali 360. Ini X1 nya ditulis X min 45 derajat, alfanya adalah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Apabila K nya sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat, kemudian negatif 45 ini pindah ruas kanan menjadi positif menjadi plus 45 derajat ditambah K-nya diubah menjadi 0, maka hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, apabila K-nya di sini min 1 atau 1, 2, maka X-nya tidak memenuhi interval yang di sini. Karena intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat.
Kemudian X2 sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X2-nya di sini X dikurangi 45 derajat sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita coba K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 45 derajat. Ini min 45 pindah ruas menjadi positif plus 45 derajat. Nah, K-nya diganti dengan 0, maka hasilnya X-nya sama dengan 0. Apabila K-nya 1, maka hasilnya 360 derajat. Ya, 0 derajat dan 360 derajat ini masuk dalam interval ini karena di sini ada sama dengannya. Kalau K-nya 2, 3, maka tidak masuk ke dalam interval. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan cos X ditambah sin X dikurangi 1 sama dengan 0 adalah 0 derajat, 90 derajat, 360 derajat. Kemudian ini ada latihan soal, ada 2 soal. Silahkan kalian coba dikerjakan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.